Kapolsek sebelum dicopot lebih baik mengundurkan diri kalau tidak mampu menyelesaikan masalah. Kami tidak terima atas semua ini. Pengacara curi hakim jaksa masih tertirai dengan angka. Orang hukum telah dikuasai oleh maling-maling bosan dilindungi, maling-maling kecil. Bagaimana maling-maling maling-maling bosan dilindungi, maling-maling kecil. Dihakimi, maling-maling bosan dilindungi, maling-maling dihakimi, maling-maling bosan dilindungi, maling-maling kecil. Dihakimi, maling-maling bosan dilindungi. Assalamualaikum. Untuk tidak berdagang lagi. Apa yang terjadi, Pak? 4 hari kemudian mereka berdagang kembali. Tepatnya 2 Ramadan, hari kedua di bulan suci Ramadan, mereka berdagang, berpesta ria dagangnya. Tidak sembunyi-sembunyi, Pak. Seperti kacang goreng, Pak. Dan kami dengan strategi aliansi menjebak para pedagang tersebut dan berhasil. Dan kami serahkan kepada pihak Polsek Limbangan di hari kedua bulan Ramadan. Apa tindakan mereka? Merazia habis-habisan, Pak, dengan barang bukti 2.800 dan 1.800. Terus apa yang terjadi, Pak? Mereka hanya dilepas di BAP cuma 2 jam. Ditangkap jam 4 sore, dilepas pas adzan maghrib. Karena mungkin mereka punya toleransi untuk berbuka puasa di rumahnya masing-masing, Pak. Dan apa yang terjadi, Pak? 5 hari kemudian yang ditangkap, yang sudah membuat pernyataan kepada warga Limbangan, tokoh ulama, tokoh masyarakat, berdagang lagi, Pak. Dan kami berstrategi lagi. Kami dapat barang bukti, kami serahkan ke pihak Polsek Limbangan. Mereka langsung turun merazia, Pak. Berarti itu yang kedua kalinya, Pak. Dan dapat barang bukti. Apa? Hah? Tuntutan dari aliansi seperti apa? Loh, tegakkan undang-undang kesehatan yang bisa menjerat Tramadol dan Dextro yang bisa mungkin efek kira. Kapolsek Limbangan melalui Harian Garut tanggal 2 Juli. Ini aksi kedua kami, aksi pertama kami disikapi bahwa di Limbangan ada datanya di kami, Pak. Di Limbangan tidak ada narkoba. Bahkan Dextro dan Tramadol itu di mana letak pidananya, kata beliau, Pak. Tapi Polres Banjar bisa menangkap salah satu bandar Dextro dari Limbangan dengan barang bukti 3.000 sama persis, Pak. Sampai sekarang hampir P21 di Polres Banjar. Kami pikir Limbangan dengan Banjar sama, Pak, benderanya merah putih. Tapi perlu kami cek kembali apakah ini berkiblat ke Timur Leste, Pak. Sehingga ada perbedaan penegakan hukum. Kami tidak terima. Ini ada indikasi pembiaran dan penegakan hukum dibiarkan di sini tidak ditegakkan. Itu yang kami tuntut, Pak. Dan sekarang beberapa pengedar Dextro yang mereka ketahui masih berjualan, Pak. Data ada pada kami. Terima kasih, Pak. Saya perlu barangkali menjelaskan dan perlu saya klarifikasi tentang masalah yang memang sekarang terjadinya aksi, ya. Yang pertama karena masalahnya masalah Dextro yang beredar di Limbangan. Menurut mereka itu bahkan ada korban, ya, beberapa korban. Namun pada saat ini, sampai saat ini kami tidak pernah menerima laporan yang korban dengan Dextro. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyarankan apabila ada yang korban Dextro dan ada juga mungkin yang masih mengedarkan, kami juga minta berpartisipasi mereka untuk bisa melaporkan kepada kami, kan? Gitu. Dan kami sudah berupaya. Sekarang pun ada 2 orang yang atas nama Lisa dengan siapa tuh satu lagi yang sekarang sudah masuk LP. Ini masuk Banjar, terus si Lisa sama sekarang sudah masuk ke LP, kan? Terus peredaran kami pun kalau ada informasi kami sigap juga untuk melakukan penyitaan. Namun perlu diketahui, ini ada salah satu yang memang miskomunikasi. Intinya, Dextro ini anggapan mereka adalah narkoba. Ya.
Jadi itulah narkoba di Limbangan ini. Kami menyatakan memang dextro kan bukan narkoba, itu obat batuk yang beredar di mana-mana. Hanya itu masalahnya penggunaannya saja yang disalahkan, gitu kan. Nah sekarang ada Kapolsek harus misalnya begini gitu. Kami sudah melakukan hal itu. Nah sekarang pun saya menyatakan ini, karena satu, saya sampaikan, Polsek tidak bisa menangani urusan narkoba. Itu harus di Mapores. Itu satu. Kedua, masalah urusan PPA itu pun harus Polres. Ketiga, urusan laka lantas yang itu besar itu juga Polres. Nah ini kami sudah melakukan hal yang betul-betul positif untuk masyarakat. Namun masih ada segelintir orang yang belum mengerti. Ya perlu saya klasifikasi. Ini sekarang kan dextro. Arahnya juga kami memberikan pemberitahuan. Ini arahnya dari pemberitahuan ini ke Limbangan. Tahu-tahu arahnya ke Polsek, kan? Ke alun-alun Limbangan. Ke siapa ini aksi? Saya sarankan kalau memang itu masalah dextro, coba silakan ke Dinas Kesehatan, kan? Itu apa? Bagaimana sih peredaran dextro? Bisa tidak di stop? Bagaimana langkahnya? Karena ada pun sekarang yang memang sedang disidik di Polres itu dikenakan undang-undang kesehatan. Kalau dikenakan masalah urusan KUHP hanya tripiring itu. Ya, hanya tripiring itu saya rasa. Jadi itu barangkali yang perlu saya jelaskan tentang masalah ini. Artinya pihak Polsek tidak punya kewenangan untuk merazia obat-obat tersebut. Kalau merazia bisa asal-dasarkan, memang itu bisa. Oh itu mengedarkan berlebihan misalnya di situ ada pengedar. Ini pun sudah kami lakukan. Tapi kan kalau masalahnya di warung yang 1, 2, 3 kita tidak bisa. Tapi ini ada pengedar, sudah kita yang satu juga yang besar sudah sekarang ditangkap sama Polres Banjar. Yang satu juga si Lisa yang besar sekarang sudah ada di LP. Satu lagi Salma ya. Satu lagi Salma sekarang sudah masuk juga ke LP. Nah, kita sudah melakukan hal itu. Artinya sudah melakukan tindakan yang benar-benar optimal. Kita sudah melakukan yang betul-betul kita maksimal dan optimal ya untuk masalah ini. Karena kita tidak bisa, kita harus berkolaborasi dengan di BNN, kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan supaya ini jelas. Mana polisi tidak bisa menerapkan pasal yang seenaknya kan. Tidak harus pasal ini saya kenakan, tidak bisa karena sekarang ini kan sudah seperti ini. Jadi kita harus jelas, oh ini bisa sama undang-undang kesehatan. Kita koordinasi dengan undang-undang kesehatan, dengan Dinas Kesehatan. Oh ini kita dengan BNN seperti apa ini. Juga terakhir saya menghimbau kepada masyarakat. Ini penggunanya ya. Ini pemakainya yang perlu juga kita sama berikan pemahaman. Berikan juga bila perlu kita rehabilitas itu kan. Karena mereka kalaupun sekarang di Limbangan habis bisa beli dia kemana-mana kan. Itu yang paling penting. Kalau sekarang kita bekerja sama, kita kolaborasi untuk masalah ini, memecahkan permasalahan ini supaya kita ini bisa terpecahkan seperti apa seharusnya di Limbangan, itu saya angkat jempol ya. Namun kalau sekarang sebelah seperti begini menganggap bahkan ini Kapolsek, silahkan. Kalau ada misalnya masalah anggota saya yang menyimpang daripada itu, buktikan yang ada ya. Proses saya tidak akan menahan anggota itu, tidak akan mempertahankan saya anggota. Proses harus dengan bukti yang ada, kan? Informasi ada, bukti saksi korbannya silakan. Ada yang memberikan uang berapa silakan, saksinya adakan. Saya tidak akan menutup-nutupi masalah itu. Ya. Saya tegaskan, saya tidak akan menutup-nutupi masalah itu.